Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita masih tentu akan mendiskusikan pada undang-undang perampasan aset now or never gitu ya. Kira-kira apakah bisa sekarang terwujud seperti yang disampaikan Prof. Mahfud tadi bahwa sebelum Pilpres ditargetkan ini sudah selesai. Tapi apakah kira-kira ini make sense sebelum Pilpres dan bagaimana melihat secara keseluruhan mengenai RUU yang saat ini tengah dibahas bersama-sama dengan sejumlah menteri ya. Nah saat ini kami tadi sudah mengenalkan kepada Anda ada 3 orang narasumber, ada Bang Ray Rangkuti di sini, kemudian secara virtual juga bergabung bersama kami ada Bang Nasir Jamil dan juga ada Pak Denny Indrayana. Pertama saya ingin ke yang di studio dulu, Bang Ray Rangkuti. Kalau kita melihat sangat ideal sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud tadi. Tapi kita membahas dulu lah soal plus minusnya dari undang-undang ini apa yang mungkin bisa menjadi catatan kita bersama. Saya kira plus semua ini. Plus semua ya. Makanya ideal kan. Ideal sekali. Maka persoalannya karena ideal jadi pertanyaan apakah memang bisa diwujudkan secepat mungkin atau tidak gitu. Nah kalau ditanyakan begitu saya agak ragu. Kira-kira kalau apa sih yang bikin takut ini nggak terwujud secepat mungkin? Apakah ini agak ragu-ragu ini bisa terwujud secepat mungkin? Pertama penjelasan Pak Mahfud sendiri. Kan beliau mengatakan 2016 ini sudah dibahas. Hanya tinggal satu pasal tuh yang belum diselesaikan. Dan kenyataan satu pasal itu membuat hingga hari ini nggak ada lagi pembahasan tentang RUU perampasan aset itu gitu. Itu artinya nggak membutuhkan banyak sekali kontroversi di dalam undang-undang rancangan ini. Butuh satu aja yang mereka nggak suka, dalam hal ini anggota DPR, itu bisa membatalkan rancangan undang-undang ini dibahas gitu. Itu saking idealnya gitu pertama. Nah yang kedua, tentu seperti kita ketahui, ini akan menyasar banyak sekali. Khususnya tentu pejabat negara. Pejabat negara itu termasuk dalamnya DPR kan. Yang memungkinkan seluruh aset mereka bisa diselidiki berdasarkan LHKPN. Yang kita tahu ya secara umum antara LHKPN dengan kehidupan mereka secara nyata, secara sosial itu relatif nggak seimbang gitu loh. LHKPN-nya berapa, kehidupannya seperti apa dan seterusnya itu gitu. Dan yang ketiga adalah persis seperti apa yang disebutkan oleh Pak Bambang Pacul dahulu kan. Ini persoalannya bukan di DPR. Tapi persoalannya di ketua partai gitu loh kan. Apa mungkin yang bisa kita tangkap? Oke lah, mungkin ada orang yang bisa menangkap. Ini tergantung dari ketua partai. Ya. Tapi apa mungkin yang bisa dijelaskan kepada masyarakat awam? Soalnya tergantung dari ketua partainya. Partai politik kita ini tergantung pada uang yang nggak bisa diverifikasi, gitu. Jadi hidupnya partai kita itu dari situ. Coba dicek aja dulu laporan keuangan partai politik kita gitu. Dan pembiayaan yang mereka lakukan di dalam setiap aktivitas partai politik. Nggak sebanding itu. Ya kan? Laporannya berapa, tapi aktivitasnya Anda tahu sendiri. Iklan berapa, spanduk berapa, belum lagi hajatan-hajatan yang bernama mukernas, ya kan, deklarasi. Coba Anda lihat ya deklarasi di sana sini macam-macam tuh. Penggunaan jet pribadi macam-macam dan sebagainya. Kita nggak tahu tuh dari mana sumber uangnya semua tuh. Kan kira-kira gitu. Nah kalau undang-undang aset ini, perampasan aset ini diberlakukan kan, setidaknya kita bisa mengklarifikasi antara dana yang dikumpulkan oleh partai politik satu segi, dana yang dikumpulkan oleh pejabat negara di satu segi yang lain, itu bisa dari situ kita pintu masuknya untuk meneliti apakah memang aktivitas partai dengan biaya besar itu seiring dengan laporan dana partai politik mereka ke KPU kan, meskipun laporan dana partai politik KPU itu hanya berhubungan dengan dana pemerintah gitu. Nah sekarang berdasarkan rancangan undang-undang ini kita bisa memperluas. Jadi yang sekarang diselidiki bukan hanya sekedar dana negara yang masuk ke partai politik, tapi boleh juga seluruh aset-aset yang berhubungan dengan aktivitas partai politik dikaitkan dengan undang-undang perampasan aset ini gitu. Jadi di situ itu yang saya sebut tadi. Karena ini terlalu ideal, justru itu mungkin yang jadi masalah. Ini bisa diwujudkan gitu. Dan yang paling pokok dari itu, kan selama ini kita selalu mengeluh. Uang negara habis untuk mengejar koruptor, tapi uang yang kembali ke kas negara nggak lebih dari 10%. Kan kira-kira gitu. Ya itu kenapa itu terjadi karena kita nggak punya undang-undang perampasan aset. Jadi KPK, pengadilan, kejaksaan tidak memiliki alat yang cukup untuk memeriksa, mengambil, merampas, menyita, ya kan, uang yang dianggap merupakan bagian dari kejahatan itu kembali ke negara gitu. Nah sekarang dengan undang-undang ini, mudah-mudahan antara pengeluaran untuk memproses para pelaku tindak pidana korupsi dan